Banyak pertanyaan yang sering timbul di antara umat Kristen tentang identiti dari sebuah karakter misterius Alkitab yang dikenali sebagai Mikael. Kadang disebut Mikael penghulu malaikat dan Mikael pemimpin besar. Bahkan ada pendapat mengatakan bahwa Mikael adalah yang tertinggi dari para malaikat surga, yaitu salah satu dari kerub yang menjaga. Yang lain berpendapat ia seorang utusan istimewa seperti malaikat Gabriel. Selanjutnya, ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan. Ada juga dari komentator Alkitab seperti Matthew Henry menegaskan bahwa Mikael adalah salah satu dari banyak nama yang ditujukan untuk Yesus sendiri. Jadi, dapatkah kita mengetahui identitas sejati dari sosok misterius ini? Siapa sosok Mikael ini? Untuk memecahkan teka-teki ini, jawaban pasti hanya dapat kita temukan di dalam Alkitab yang suci. Oleh itu, mari tetap fokus pembahasan ini yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nama Mikael disebut sebanyak 5 kali dalam Alkitab. Ayat Alkitab seperti Daniel 10 ayat 13 dan 21, Daniel 12 ayat 1, Yudas 1 ayat 9 dan Wahyu 12 ayat 7. Nama Mikael ini berasal daripada bahasa Ibrani yaitu Mikail, yang bermaksud siapakah seperti Yahweh. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel 10 ayat 21. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi Daniel 10 ayat 13, Mikael salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka. Daniel 12 ayat 1, Mikael pemimpin besar itu. Daniel 10 ayat 21, Mikael pemimpinmu. Yudas 9 penghulu malaikat, Mikael. Dan Wahyu 12 ayat 7, Mikael dan malaikat-malaikatnya. Di sini kita melihat bahwa adanya posisi Mikael tersebut sebagai pemimpin dan penghulu malaikat. Ramai orang Kristen menganggap bahwa Mikael adalah salah satu malaikat Tuhan. Apakah demikian? Nah, frasa malaikat Tuhan ditemukan 68 kali dalam kitab suci.
Kadangkala kata malaikat merujuk kepada Gabriel yang menampakkan diri kepada Daniel, Zakaria, dan Maria. Contoh kita ambil dalam Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Kalau kita lihat ayat itu, Gabriel disebut sebagai seorang malaikat Tuhan. Dia tidak disebut sebagai malaikat Tuhan dan tidak pernah juga disebut penghulu malaikat. Saya ulangi. Gabriel di sini disebut sebagai seorang malaikat Tuhan. Dia tidak disebut sebagai malaikat Tuhan dan tidak pernah juga disebut penghulu malaikat. Kemungkinan Gabriel adalah salah satu dari dua kerub berjaga yang menggapi takhta Tuhan. Boleh lihat ayat ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, sebelum kejatuhan Lucifer pernah memegang posisi ini. Lihat ayat ini. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Nah, ada yang menarik di sini. Jika kedudukan tertinggi malaikat adalah kerub yang menjaga takhta Tuhan, lalu siapa dan apakah penghulu malaikat itu? Dan siapakah sosok hebat yang dikenali sebagai malaikat Tuhan yang melakukan peran penting dalam penebusan manusia? Mengenai jawatan Mikael yang terdapat di dalam perkataan penghulu malaikat, kata penghulu di sini menunjukkan indikasi bahwa ia adalah ketua kepada malaikat. Perkataan malaikat dalam Alkitab selalu menunjukkan fungsi. Dengan kata lain, perkataan malaikat berfungsi sebagai pesuruh atau messenger. Memang, dalam banyak penampakan malaikat di dalam Alkitab, jelas ia adalah ciptaan namun ada pengecualian. Henry Fairbairn mengatakan bahwa ada 3 penggunaan kata malaikat di dalam Alkitab. Yang pertama, ini jelas merujuk kepada penggunaan makhluk ciptaan Tuhan, yaitu malaikat. Ini nyata disebut di dalam Ibrani 1 ayat 4. Yang kedua, ia juga dinyatakan sebagai fungsi, yaitu pesuruh Tuhan. Contohnya, nabi-nabi. Beberapa ayat Alkitab seperti 2 Samuel 3 ayat 14, Yeskiel 23 ayat 16, Hagai 1 ayat 13, Matius 11 ayat 19, Lukas 7 ayat 24, dan Wahyu 1 ayat 20 memperlihatkan bahwa perkataan malak dan angelos tidak terhad kepada malaikat saja. Ketiga, sesetengah ayat Alkitab menunjukkan kepada prawujud Kristus di dalam perjanjian lama dan pengungkapan di dalam perjanjian baru. Mari kita melihat beberapa case di dalam perjanjian lama mengenai Mikael dan prawujud Kristus. Sebenarnya banyak contoh, namun di sini admin hanya paparkan beberapa case saja. Case yang pertama yaitu Musa. Ketika Musa menyaksikan semak duri yang menyala namun tidak terbakar. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Keluaran 3 ayat 2. Dan di ayat 4 malaikat ini diperkenalkan. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Di ayat 6 dia memperkenalkan dirinya lagi. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Malaikat Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Case yang kedua, yaitu Israel. Bangsa Israel dipimpin melewati padang gurun oleh Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Keluaran 13 ayat 21. Musa kemudian menjelaskan sosok yang memimpin mereka demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Keluaran 14 ayat 19. Sekali lagi, malaikat Tuhan diperkenalkan sebagai Tuhan. Case yang ketiga yaitu Yosua. Yosua 5 ayat 13 hingga 15.
Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Kebanyakan pentafsir Alkitab menyatakan bahwa ini adalah prawujud Kristus di dalam Perjanjian Lama. Pentafsir Alkitab menyatakan seperti Joseph Benson mengatakan bahwa ini adalah anak Tuhan yang bertindak sebagai panglima bala tentara. Kata kunci di sini adalah panglima tentara yang kita akan lihat rujukan-rujukan ayat Alkitab yang lainnya. Case yang keempat yaitu Gideon. Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan di kitab Hakim-Hakim. Sang malaikat memberitahu Gideon bahwa Tuhan menyertainya. Gideon menunjukkan kepada bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa Midian sebagai bukti kebalikannya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Hakim-Hakim 6 ayat 14. Sepanjang cerita ini, orang yang berbicara dengan Gideon sama-sama dikenali sebagai Tuhan, malaikat Tuhan, dan malaikat Allah. Case yang kelima yaitu Manoah. Hakim-Hakim 13 ayat 16 hingga 18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab malaikat itu kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Di sini malaikat Tuhan menyatakan namanya melalui soalan, yaitu nama itu adalah ajaib. Paul Kretschmann menyatakan bahwa nama ini adalah bernadakan mesanik. Perhatikan komentarnya. "The great name of the heavenly visitor was Pele. That is, wonderful, the God of wonders." Isa 9 verse 6. Nama pelawat surgawi itu adalah Pele, yaitu ajaib. Tuhan yang melakukan keajaiban. Ini ada dinyatakan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Jadi, melihat beberapa contoh case di Perjanjian Lama, kita mendapati penggunaan malaikat di sini merujuk kepada keilahian Yesus Kristus dalam bentuk prawujudnya. Namun, ia bukanlah ciptaan, tetapi pencipta. Jadi, identiti malaikat Tuhan yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama dapat dilihat di dalam kitab Daniel, yaitu Mikail. Bahkan jika kita selidik kata penghulu malaikat, kita melihat kecocokan lain yang menarik di sini. Satu-satunya ayat lain dalam Alkitab yang menggunakan kata penghulu malaikat adalah terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Perhatikan konteksnya. "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit." Perhatikan ayat itu. Itu adalah suara penghulu malaikat yang membangkitkan orang yang mati di dalam Kristus. Dan Tuhan sendiri yang meneriakannya. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah satu dan sama. Artinya, penghulu malaikat dan Yesus itu adalah satu dan sama. Dengan arti kata, Yesuslah yang berseru dengan suara penghulu malaikat atau utusan tertinggi untuk membangkitkan orang mati. Saya ulangi. Yesuslah yang berseru dengan suara penghulu malaikat atau utusan tertinggi untuk membangkitkan orang yang mati.
Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa Mikail itu hanya malaikat ciptaan bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena yang jelas, malaikat tidak memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk membangkitkan dan untuk memberi hidup. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi sangat jelas, penghulu malaikat yang dimaksudkan bukanlah malaikat biasa. Dengan kata lain, bukanlah malaikat ciptaan, tetapi penghulu malaikat yang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Jika Alkitab mengatakan Mikail itu penghulu malaikat, jelas ini berbicara tentang sosok yang sama, yang memiliki kuasa yang sama. Jadi, Yesus adalah orang yang berseru dengan suara penghulu malaikat atau utusan tertinggi untuk membangkitkan orang mati. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah disamakan dengan malaikat? Yesus Raja disamakan jadi pangeran. Menanggapi komentar ini, Yesus memang bukan malaikat, tetapi pemimpin malaikat surga. Saya ulangi, Yesus memang bukan malaikat, tetapi penghulu malaikat atau pemimpin malaikat di surga. Saya kira ini sangat jelas. Ada juga pertanyaan yang pernah kita dengar berbunyi seperti ini. Kalau Mikail itu Yesus, lalu kenapa Allah Bapa tidak tetapkan saja memberikan nama Mikail saat Tuhan Yesus lahir? Perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus mempunyai banyak gelaran di dalam Alkitab seperti domba Allah, anak Daud, juru selamat, anak manusia, Mesias, Alfa dan Omega, Immanuel, firman Allah, imam besar, gembala. Masing-masing gelar ini memiliki maksud-maksud tersendiri. Bahkan di kitab Wahyu saja ada 29 gelar Yesus. Jadi, kalau Alkitab memberikan Yesus juga gelar Mikail yang artinya pemimpin malaikat, tentu kita tidak heran karena Yesus memiliki banyak gelar dalam Alkitab. Jadi, yang perlu kita pahami adalah bahwa Mikail itu salah satu gelar Yesus. Saya ulangi. Yang perlu kita pahami adalah bahwa Mikail itu salah satu gelar Yesus. Gelar yang mengungkapkan bahwa dia adalah pemimpin para malaikat surga. Gelar ini tidak selalu digunakan di Alkitab seperti halnya nama Yesus Kristus. Sama juga seperti gelar-gelar yang lain seperti anak domba, Immanuel, dan lain-lain tidak sering digunakan dalam Alkitab. Bertemu lagi kita di video pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.